terkait beberapa kegiatan yang segera akan kita laksanakan ataupun sudah kita laksanakan, tentunya juga harus segera dicarikan dananya. Monggo bagi pelaksana kegiatan segera membuat SPP, misalnya BLT, itu juga harus segera dilaksanakan karena kita sudah dijadwalkan hari apa? Sudah dijadwalkan. Terus kita juga sedang melaksanakan pembangunan Polindes, dan itu tentunya juga segera butuh dana. Makanya mohon segera untuk pelaksana kegiatan segera mengajukan SPP-nya sehingga nanti Pak Danarto juga bisa mencarikan dana tersebut. Rencana tanggal 15 bulan 11 tahun 2023 Rabu jam 9 kita mau menyerahkan SK pemberhentian sekaligus SK penghargaan kepada ahli waris almarhum Bapak Hendy Andreas Toto dan juga kepada Mbak Tina selaku staf yang mengundurkan diri. Jadi monggo Pak PLT dan teman-teman untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah SK pemberhentiannya, yang kedua SK penghargaannya, dan ketiga cindera mata. Kemarin kita sudah beli cindera mata untuk Mbak Tina G. Nah untuk almarhum Pak Hendy juga kita buatkan walaupun untuk keluarganya nanti. Teman kita ini yang satu Mbak Tina dan almarhum ini kita buatkan penghargaan, kita buatkan piagam. Jadi monggo nanti semua kerjasama. Ini tidak semua menjadi tugas PLT atau 1-2 kasih kaur. Ini tugas kita semuanya yang kita sampaikan ke Pak Duko Supiran kemarin yang perlu dibawa untuk acara serah terima penghargaan tersebut. 1. Buku induk letter C dan buku lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Lainnya itu berarti yang merah itu. Laptop, tablet, dan berkas-berkas penting kalurahan. Nah laptop, tablet itu monggo kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Supiran. Niku karena itu adalah aset kalurahan, kita ada pertanggungjawaban yang harus terkait aset itu. Dan laptop itu juga isinya adalah dokumentasi terkait kebutuhan kalurahan dan berkas-berkas penting kalurahan semacam SK pelur perkal. Jadi monggo besok siapa yang bisa hadir untuk itu agar segera terkait administrasinya almarhum Pak Cari itu juga bisa segera kita selesaikan. Dan perlu kita sampaikan teman-teman semuanya, untuk berdasarkan Pergub 34 tahun 2017 almarhum Pak Cari itu terhitung menjabat itu sebagai staf. Jadi sudah 13 tahun. Jadi mendapatkan pengarem-arem selama 5 tahun. Nah, dan juga dapat penghargaan itu 2 kali gaji yang kita berikan kepada almarhum Pak Hendy selaku Caleg Karangawen berdasarkan aturan yang ada. Berikutnya teman-teman semuanya, untuk pengerjaan talud kemarin saya cek lokasi di lapangan, pengerjaan talud sudah selesai, terhitung ke 24-25 hari. TPK cross check dan untuk menghitung berapa biayanya, dan saya mohon TPK itu segera ditotal segera pengeluarannya, dan nanti ketika jenengan laporan ke saya itu semua sudah terinci. Saya minta mulai tahun ini buat pembelajaran, dan saya minta teman-teman semuanya terkait TPK itu saya minta untuk profesional dan transparan sehingga pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa selesai dengan baik dan tidak ada permasalahan. Karena apa? Profesional dan transparansi itu penting. Saya minta bagi TPK yang saya bentuk mau memulai pekerjaan itu harus tahu dan pegang RAB. Itu yang pertama. Sebelum memulai pekerjaan harus tahu dan pegang RAB. Minta ke Danarto RAB-nya apa, yang perlu dibelanjakan apa. Terus yang kedua, semua keuangan harus lewat TPK kecuali yang harus ditransfer ke supplier. Namun demikian TPK juga harus tahu yang ditransfer berapa, yang tunai berapa. Jadi jangan ketika saya tanya nggak tahu apa-apa. Ini kerjanya apa TPK? Karena TPK adalah penanggung jawab lapangan, tim pelaksana kegiatan di lapangan. Sehingga saya itu tanyanya adalah ke TPK. Nah, ketika ada permasalahan
ketika ada kesulitan silahkan komunikasikan dengan saya. Dan ketika saya menanyakan terkait progres, ketika ada masalah itu harus disampaikan. Misalnya jenengan nggak enak menyampaikan di depan umum, silahkan menyampaikan ke ruangan saya. Ajak pelaksana kegiatan untuk menyampaikan hal tersebut sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Karena apa? Di tahun 2024 kita akan banyak kegiatan. Nah, kita membutuhkan kekompakan, semangat kerja, profesionalisme, dan tentunya adalah transparansi sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan tentunya manfaat buat warga masyarakat Karangawen. Dan mohon itu besok ketika laporan secara garis besarnya umumnya bisa dilaporkan di tempat rakor ketika saya nanya, tetapi detailnya saya minta dilaporkan ke ruangan saya. Pelaksana kegiatan, ketua TPK wajib itu. Nah, ini karena seperti yang saya sampaikan, kita tahun depan akan banyak kegiatan yang harus kita jalankan dengan profesional dan transparansi. Berikutnya juga, dan tentunya tidak menimbulkan permasalahan bagi kita Kelurahan Karangawen. Perlu saya sampaikan juga, teman-teman semuanya, untuk menjadi desa yang maju, itu syaratnya ada 3. 1, kita sebagai perangkat kelurahan itu harus bisa menyelenggarakan pemerintahan itu dengan semangat tinggi. Artinya apa? Kita harus punya etos kerja. Terus yang kedua, kita sebagai perangkat kelurahan itu bisa bekerja sama dan saling membantu dan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi saya sebagai lurah. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak bisa saling bantu, kita tidak akan bisa memajukan Kelurahan Karangawen. Yang ketiga, untuk bisa menjadi desa yang maju itu adalah didukung masyarakat. Dan sampai hari ini saya menjabat lurah selama 2 tahun ini, alhamdulillah dukungan masyarakat dan partisipasi warga masyarakat Karangawen sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini merupakan sebuah rakor yang sangat istimewa. Karena apa? Menjelang di akhir tahun anggaran kita sudah diingatkan dan menjadikan sebuah spirit bagi kita semua, terutama dan khusus untuk pribadi saya, yaitu terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, di mana di depan telah disampaikan bahwa segala sesuatu proses pelaksanaan kegiatan harus melalui sebuah alur, yaitu surat permintaan pembayaran. Tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan ada simpang siur terkait RAB ataupun hal yang lain yang menyebabkan miskomunikasi. Dan pada hari ini merupakan sebuah langkah awal untuk pelaksanaan kegiatan anggaran di tahun 2024 karena mengacu pada regulasi yang ada, rencana kerja pemerintah Kelurahan Karangawen yang telah ditetapkan pada tanggal 27 September 2023, maka hukumnya wajib, tidak bisa ditawar bagi seluruh pelaksana kegiatan. Saya pribadi menyiapkan file-file seperti nego dan lain-lain, ataupun yang secara tarik tunai ataupun transfer. Di sana sesuai dengan RAB kami melakukan hal itu. Tetapi di sisi lain, apabila terjadi miskomunikasi di antara TPK dan saya mohon maaf. Yang pasti hal ini bisa dibenahi ke depan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Karangawen itu lebih bagus, sehingga sesuai dengan RKPK, rencana kerja pemerintah Kelurahan tahun 2024 nantinya dijabarkan, diejawantahkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja kelurahan oleh Kasih Kaur
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada. Masing-masing KSIKOR harus bekerja bareng untuk mewujudkan hal dimaksud. Untuk SPP gaji nanti saya print terus di store ke BPD dan BDG Bapak. Demikian yang kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Terima kasih.